mengenai dengan sejarah kearifan lokal. Mungkin maksudnya di organisasi saya, uh, yaitu IMPS Rayon Lili Rilau, juga kami sementara berbenah untuk menciptakan gerakan-gerakan kebudayaan, paling tidak gerakan melek budaya lah. Nah, jadi saya agak-agak tertarik memang di Wajo. Bahkan kawan-kawan, ketika semisal saya gelisah mengenai dengan satu lontara ini yang mungkin susah untuk saya cerna pemaknaannya, maka saya ke Sengkang. Dan memang apa ya, tempat ternyaman bagi saya ketika saya pulang kampung itu bukan di kampung saya sendiri di Sopeng, bukan, itu justru di Sengkang. Entah faktor apa yang mempengaruhi. Oke. Kita sudah membahas mengenai dengan sumber sejarah. Kemudian kita berbicara tentang apa yang kemudian menjadi rentetan sejarah daripada terbentuknya Wajo ini. Terlebih dahulu kawan-kawan, khasana kebudayaan kita itu sangat diakui oleh peneliti di luar. Salah satunya itu ada yang disebut dengan R.A. Keren. R.A. Keren ini dia bahkan mengatakan bahwasanya peradaban Bugis itu mirip dengan peradaban Jepang, peradaban Yunani, tetapi peradaban Bugis itu poinnya lebih tinggi. Bugis Makassar itu poinnya lebih tinggi. Apa yang membuat dia tinggi? Itu adalah adanya kajian filologi atau adanya kajian teks. Dari kajian teks inilah kita memahami, kita mencoba untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada zaman dulu. Nilai itu yang kita bawa untuk hari ini. Itu yang menjadi kesan yang paling menarik oleh seorang R.A. Keren ini. Dia bukan orang Bugis, dia bukan orang Sulawesi, dia bukan orang Indonesia, tetapi tertarikannya bahwa peradaban yang besar adalah peradaban yang mempunyai catatan literatur yang panjang. Salah satunya apa yang kita miliki hari ini. Ya, kemudian kita masuk di pembahasan kita itu. Kemudian setelah kita mengetahui atau memaknai sejarah yang bersumber dari dua tadi, folklore ataukah pendekatan secara rakyat ataukah tutur lisan, orang katakan poporikadong, dan juga ada pendekatan secara teks, lontara, kutika dan sebagainya, maka kita akan masuk pada fase-fase sebelum berdirinya Tanah Wajo. Tetapi ini saya agak singkat agar ceritanya ruang diskusi kita itu lebih nyaman. Oke. Fase-fase terbentuknya Tanah Wajo itu di dalam lontara suku Nawajo. Teman-teman bisa mengunduhnya di Google, itu lontara suku Nawajo. Itu dibahasakan begini. Pada fase terbentuknya, sebelum terbentuk kerajaan Wajo pada dasarnya, itu sudah ada beberapa, itu sebenarnya sudah ada beberapa rentetan kerajaan pada waktu itu. Boleh dikata mungkin dari saudara-saudara aku sudah suruhku ya Maneng, ada juga yang dari Pamana, ada yang dari Lagosi, ada yang dari Cina, maksudnya Pamana. Itu sebenarnya kerajaan-kerajaan tua dulu yang ada di Wajo sebelum lahirnya kerajaan Wajo sebagai salah satu bentuk kerajaan yang menjadi kabupaten hari ini. Bahkan kawan-kawan, secara gamblang bisa saya katakan bahwasanya Akotengeng juga dulu sebagai kerajaan tua. Baringeng yang ada di kampung saya itu di Sopeng itu, dia juga dulunya masuk Wajo. Dia juga menjadi bagian daripada kerajaan Wajo. Paling tidak sebelum kerajaan Wajo itu ada dalam lontara itu, daerah-daerah itu sudah dibahasakan. Nah, kalau menurut lontara suku Nawajo itu dibahasakan pertama kali itu adalah di Wajo ini dia tidak dikenal dengan sistem Tomanurung. Tidak ada seorang dia tidak mengenal sosok seorang patron atau seorang yang dimistifikasi atau dimitoskan nonnoi pole langi, dia dari langit kemudian turun ke bumi, tidak. Tetapi dia murni fase sosial memang. Bahkan kalau kita ingin mencoba menariknya, dimulai daripada kalau Marx itu bilang ada fase berburu dan meramu atau human hunting kalau tidak salah. Itu memang di Wajo itu sudah ada begitu. Bahkan beberapa jejak yang ada di Wajo, salah satunya
Danau Tempe salah satunya, beberapa situs yang ada semisal di Tosora dan sebagainya, itu semua menunjukkan bahwasanya di Wajo memang sudah ada peradaban yang besar. Tetapi kita kita coba sedikit agar teratur juga diskusi kita akan jelaskan dari fase ke fase. Baik kawan-kawan. Jadi di Wajo dulu, di dalam lontar dikatakan Rialau Nawage. Ya, itu ada memang daerah atau Limpo atau Wanua, yang di sana Wanuanya disebut Wanua Lampulungeng. Nah, Lampulungeng. Sehingga di sana orang berburu dan meramu. Hingga pada waktu itu ada salah satu orang tokoh masyarakat itu yang kemudian dia menjadi salah satu kiblat pengetahuan lah bahasa sekarang ini. Dia seakan-akan menjadi kurumana meni makan reguru tahu kurumana ngimak kita reking, baik berbicara pertanian, berbicara tentang besi, baik berbicara tentang ilmu-ilmu kemaritiman. Itu dia disebut dengan Puangeri Lampulungeng, ataukah yang dipertuan di Lampulungeng. Lampulungeng itu daerah yang ada di, mungkin hari ini kalau tidak salah, Kecamatan Pamana. Puangeri Lampulungeng ini dia membentuk komunitas-komunitas kawasan adat, yang dimana di sana Puangeri Lampulungeng ini mempunyai keistimewaan. Dia melewati fase, ataukah dia mampu melewati perkembangan dengan fasenya itu. Maksudnya apa? Transformatif. Boleh jadi mungkin hari ini kita hanya belajar main HP. Di sana Puangeri Lampulungeng dia sudah belajar meramu HP itu sendiri. Maksudnya dia pemikirannya melampaui zamannya. Naliwang ini watunna. Kira-kira seperti itu. Dia melampaui pemikiran pemikirannya sudah melampaui zamannya. Dari masa Puangeri Lampulungeng ini itu masuk lagi di masa ketika beliau sudah meninggal, masuk lagi di masa Puangeri Timpengeng. Puangeri Timpengeng ini karena ada juga orang yang di masa Puangeri Lampulungeng ini dia sering menggunakan kata tipe ih. Tipe ih. Artinya itu tipe dalam konteks bahasa Bugis kuno itu kalau tidak salah itu kayak atuana kok atau kajamu tamumu. Puangeri Timpengeng ya, itu mungkin penamaannya. Yang boleh jadi hari ini ada yang mengatakan bahwa hari ini dia di wilayah Tampangan. Maksudnya di wilayah di wilayah Tampangan sekarang itu. Tetapi itu perdebatan, tetapi itu yang pengetahuan yang bisa dipetik itu adalah adanya bentuk transformasi pengetahuan dari Puangeri Lampulungeng sampai Puangeri Timpengeng. Ini kita belum masuk di babak atau ke babat pelajaran atau ke kerajaan Wajo itu sendiri. Nah, setelah Puangeri Timpengeng, itulah kemudian menjadi sejarah awal kerajaan Wajo, yang dimana pada waktu itu ada istilah ketika Puangeri Timpengeng mempunyai anak, lahirlah yang disebut dengan Arung Cinotabi. Arung Cinotabi, akar uang ini dia itu adalah terah sebelum terbentuknya kerajaan Wajo. Nah, dari terah Cinotabi ini itu kemudian dia memiliki keturunan. Saya kurang hafal kalau untuk penamaan, tetapi untuk keturunan ini dia bernama Lapauke. Dia itu Lapauke ini dia anak daripada Arung Mampu dan Arung Cina. Dia anak daripada dua raja ini. Nah, anak dari Arung Mampu dan Arung Cina itu kemudian bernama Lapauke. Lapauke itulah yang disebut dengan Arung Cinotabi pertama. Kemudian turun lagi. Setelah Lapauke itu kemudian turun lagi ke anaknya, yaitu Lapanangareng. Setelah Lapanangareng turun lagi di anaknya yang bernama Tendrisui. Ya, di dalam lontara yang saya sempat baca itu Tendrisui ini entah apakah dia berjenis kelamin perempuan atau laki-laki, paling tidak intinya meskipun di dalam lontara itu ketika dia menggunakan kata w atau la itu kan menunjukkan bentuk jenis kelamin ya, maksudnya dia sebenarnya dia berjenis kelamin perempuan atau laki-laki.
Tapi di sini hanya ditulis Tandrisui. Kemudian setelah itu ya masuk lagi di ini Warung Cinon Tabi ketiga. Kemudian turun lagi di Lebit Tireng. Nah, sebagai Arung Cinon Tabi keempat. Kemudian turun lagi di Arung Cinong Tabi ke 5 ini yang uniknya Wajo. Dia langsung ada dua ada dua yang menjadi raja sekaligus. Yaitu ada yang disebut dengan Latan Ribali dan Latan Ritipe. Latan Ribali dan Latan Ritipe. Kedua tokoh ini itulah yang kemudian akan menurunkan generasi-generasi hingga terbentuknya kerajaan Wajo. Bahkan mungkin kalau dalam Pau-Pau Rikadong yang sering kita dengar, bahkan mungkin cerita-cerita SD lah, itu ada yang katakan bilang begini, dulu itu katanya di Wajo ada raja daripada kerajaan Lu atau Datu Lu, Pajung Lu, yang kemudian dia dikatakan sebagai orang yang mempunyai penyakit kulit, orang yang memiliki kelainan pada tubuh, sehingga diasingkan lah. Tetapi kalau yang saya dapat di sini itu adalah salah satunya itu adalah ada salah seorang pangeran dari Bone yang menikah daripada keturunan dua orang ini. Maksudnya mungkin apakah keturunannya Latan Ribali atau Latan Ritipe yang dia nikahi. Itulah yang kemudian turun dan bermukim di salah satu daerah yang bernama Boli. Mungkin kalau dalam versi Lontara itu dikatakan mengenai dengan telu turung laka kira-kira seperti itu. Sehingga mengenai dengan perkawinan antara apakah keturunan Latan Ribali atau Latan Ritipe dengan pangeran yang dari Bone itu, itulah yang kemudian pertama kali menemukan salah satu daerah yang bernama yang di daerah itu banyak pohon baju. Sehingga ada istilah wajo-wajona po bajuy, bayangan-bayangan dari pohon bajo itu. Sehingga boleh jadi itu yang menjadi cikal bakal sehingga terbentuknya kerajaan Wajo versi Lontara Sukuna Wajo. Meskipun banyak versi lain, tetapi saya ingin fokus kepada Lontara Sukuna Wajo sebagai literatur yang kita miliki sampai hari ini. Oke kawan-kawan, setelah itu kita akan masuk kepada kerajaan Wajo pada era pertama. Jadi anak daripada keturunan daripada Latan Ribali atau Latan Ritipe ini itu yang bergelar Batara Wajo. Bahkan ada juga yang sebut bahwa Latan Ribali juga Batara Wajo. Dia Batara Wajo. Anaknya itulah juga entah apakah istilahnya dia mapale suaseng. Apakah istilahnya bahasa Indonesia? Dia menggunakan nama atau kata nama dari leluhurnya. Sehingga hadirlah Latan Ribali itu. Latan Ribali itulah yang kemudian yang diangkat sebagai Raja Wajo pertama. Kemudian turun ke Lamata Asso, Arusso Tandre kalau tidak salah ya, penamaan adiknya toh, karena orang dulu itu sangat kental mengenai dengan penamaan. Jadi dia tidak disebut nama saja. Semisal Lapokokoi Arutimurung disebut namanya, disebut juga tempat berkedudukannya. Contoh semisal si A dari desa B atau desa A dan sebagainya. Itu ada bentuk pemuliaan orang tua kita dulu. Kemudian setelah itu tadi sudah masuk di Batara atau Raja Wajo kedua. Kemudian turun lagi di Lapatadung itu sama Langi. Meskipun agak sensitif untuk kita bahas ini, tetapi ini kan itu yang saya sukanya Wajo. Ketika kita membaca naskah lontaranya, dia transparan. Mungkin beda dengan kerajaan-kerajaan lain ya. Saya tidak usah sebutkan kerajaan apa. Itu kalau dibahas mengenai dengan kerajaannya dan ada yang melenceng daripada pembahasannya, maksudnya dia fokus kepada raja, kejelekannya raja. Kadang tutup-tutupi, kadang dia tutupkan itu, kadang dia hilangkan sejarah itu. Tetapi kalau di Wajo saya lihat dia transparan, terbuka, ini betul kerajaan Wajo. Narik komajai arunge nah cerita makanya maja. Kalau raja atau pemangku kebijakan itu jelek, ya dia katakan jelek dalam Lontara. Sehingga tabe
naporo de uma busung maweka-weka lila. Semoga saya tidak kualat dan tidak maweka-weka lila. Sehingga pada waktu itu Lepat Tedung itu sama Langi itu di dalam Lontara Sukuna Wajo dikatakan bahwa pada waktu itu Wajo mengalami titik krisis yang dimana pemerintahannya berlaku sewenang-wenang. Bahkan dia kadang distilahkan peta pak bucuk-bucuk. Maksudnya mungkin karena mohon maaf agak sensitif saya bahas. Dia kalau misal dia mendapatkan perempuan, dia mendapatkan anak gadis, dia ambil, atau bahkan istrinya orang. Bahkan kalau dia mau, meskipun di tengah pasar, meskipun ini cerita tutur ya, tetapi juga tidak melenceng dari apa yang saya dapat dari LSW atau Lontara Sukuna Wajo itu sendiri. Nah, daripada Lepat Tedung itu sama Langi itu yang kemudian turun lagi. Dikarenakan ini Lepat Tedung itu sama Langi pada waktu itu yang membuat saya menarik di Wajo ini. Karena pada waktu itu rakyat Wajo kemudian tidak tahu ingin mengadu kemana. Kita ingin mengadu kemana ini? Padahal ini ada mi Arunta ini mi ada mi Rajata ini. Nah dia yang sebenarnya dionroi Madaka ditempati untuk berlindung, tetapi pada dasarnya dia yang justru memberikan rasa ketidaknyamanan. Sehingga pada waktu itu larilah ataukah semua Towajoe itu pergi kepada Lamata Asso itu atau Arus Sultanre. Dia kemudian mengadu mengenai dengan maka Solatongan nih Redean. Dia sudah merusak betul mini Lepat Tedung itu sama Langi. Itu dia sudah tidak bisa dimaafkan. Sehingga beberapa kali Lamata Asso Arus Sultanre ini kemudian ke Lepat Tedung itu sama Langi untuk menasihati dulu, menasihati bahkan 3 kali lebih. Mungkin ini juga salah satu prinsip. Boleh jadi kalau teman-teman ada yang hukum di sini, itu mungkin prinsip hukum bahwa ada pada dasarnya 3 panggilan. Semisal kalau kita memiliki perkara, panggilan pertama boleh jadi itu adalah panggilan untuk melakukan bentuk negosiasi atau lobby. Panggilan kedua itu adalah panggilan penekanan. Panggilan ketiga itu adalah panggilan yang betul-betul harus dihadirkan. Kira-kira seperti itu. Nah, 3 kali lebih Lepat Tedung itu sama Langi ini dimintai untuk kemudian menghadap dan menghentikan segala sikapnya. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu itu ya Lepat Tedung tidak menggubris. Dia jampangi. Dia tidak pikirkan lagi ini mengenai dengan nasib dari rakyatnya itu sendiri. Sehingga mohon maaf dalam Lontara itu kalau tidak salah dia materiun, maksudnya dia dicekik. Ada juga yang mengatakan bahwa dia ditikam oleh salah seorang yang menjadi rakyat Wajo pada waktu itu. Tapi yang saya dapat itu dia mati, intinya dia mati terbunuh lah. Kawan-kawan sekalian, apa sebenarnya yang menarik daripada diskusi sejarah kita pada malam ini? Diskusi sejarah kita pada malam ini itu saya selalu ingin tekankan pada aspek penanaman nilai, lagi-lagi penanaman nilai. Ketika kita sudah melihat rentetan sejarah yang ada, semisal ada tokoh yang buruk menurut kita, maka sebisa mungkin kita coba hindari. Karena saya pandang bahwa di Wajo ini kita tidak kekurangan kalau kita berbicara tentang Wajo dalam skop sejarah, kacamata sejarah. Itu sangatlah istimewa bagi saya. Bahkan saya sering mencatat, andaikan saya tidak sibuk atau bagaimana, saya ingin mencatat opini-opini tentang kerajaan Wajo, dan saya berharap bahwa semoga juga apa yang menjadi skripsi saya nanti juga itu saya ingin membahas sedikit mengenai dengan Wajo itu sendiri, mulai dari perangkat hukum, mulai dari perangkat adat yang sangat tersusun sistematis. Itu bagi saya adalah peradaban yang istimewa. Saya mohon maaf, tapi di kampung saya ini di Sopeng, meskipun saya memang juga punya keturunan darah Wajo, Bone dan Sopeng itu Wudu. Tetapi di kampung saya ini untuk ketika kita berbicara tentang sejarah itu agak-agak gersang. Maksudnya lebih kepada lebih kepada penanaman itu. Dia lebih hanya menonjolkan pada wilayah eksistensi. Dia hanya melihat pada wilayah eksistensi hanya di luar saja. Sedangkan isinya ya boleh dikata mohon maaf kosong.
Banyak yang ingin menjadi raja, banyak ingin dia telepuangi, dia telepungi dan sebagainya. Tetapi apa ya, kontribusi terhadap budaya atau kontribusi terhadap adat itu kurang. Bahkan boleh dikata kalau kita kaji juga mengenai dengan silsilahnya tak dampingi sama raja, mungkin itu hanya ya karena apakah ada orang dalamnya atau karena banyak uangnya, kan itu yang terjadi, sehingga beda dengan apa yang terjadi di Wajo ini. Itu kawan-kawan. Saya sedikit lupa, saya lupa jelaskan setelah Lepatadungi Suto sama Langi itu hadirlah yang disebut dengan beberapa tahun setelahnya itu hadirlah seorang raja yang disebut dengan Puota Latiringat Totabah. Disitulah yang pertama kali menghadirkan hak-hak kemerdekaan rakyat Wajo, anak Towajo waktu itu. Sehingga hadirlah mungkin yang kita dengar hari ini, meskipun narasinya panjang di itu Maradeka Towajo ade nana popuang. Tanai miata na iya tomaki tanai Maradeka maneng. Tanai miata kalau tidak salah panjang-panjang. Ada juga versinya itu ala pasoro naisengi gauna. Jadi kalau saya pandang bahwa dari rintitan sejarah masa lalu saja, Wajo ini dia sudah demokratis sebelum hadirin Jongluk. Ya, sebelum hadirin Jongluk Wajo sudah demokratis. Demokratisnya adalah Maradeka atau Wajoi. Pembebasan daripada belenggu ke perbudakan itu sudah ada di Wajo. Maradeka atau Wajoi. Maksudnya kemerdekaan milik orang Wajo. Adat nana popuang, adat yang dipertuangkan. Maksudnya kalau untuk mungkin teman-teman yang kalau konteks-konteks antu agama kalau bahas mungkin mengenai dengan mungkin yang menjadi paradigmanya adalah ini sudah berbicara tentang Tuhan. Tidak. Tapi ini lebih kepada skop Tuhan ya. Merdeka Towajo ada nana Papua. Nah, saya rasa konsep inilah yang menjadi gerakan menjadi nilai ataukah sesuatu yang harus kita internalisasi. Ya maksudnya yang disebut dengan internalisasi itu adalah penanaman dalam jati diri ini mengenai dengan konsep itu. Nah, kalau kita kembali lagi kepada Wajo, Wajo ini lagi-lagi saya katakan bahwasanya dalam segala bidang ada. Di dalam catatan saya itu saya sempat menulis mengenai dengan di Wajo ini itu sudah ada asas demokrasi dalam lontara suku Nawajo tawa Matelu itu. Ada salah seorang Raja Wajo. Raja Wajo ini dibenci oleh rakyatnya. Riwayatnya ciri rakyatnya ketika dia dibenci oleh rakyatnya, maka pada waktu itu rakyatnya dalam artian di sini ada juga itu dewan ada anak puluh salah satunya itu adalah Pak Dandreng, adalah Tolo Tendreng, Tua dan Betim pula. Pada waktu itu dia melakukan rapat bilang bagaimana caranya agar peka ini Raja Wajo. Tetapi ini Raja Wajo dia itu dengan beberapa konsep kepekaan dan ilmu pengetahuan yang ada pada zaman itu, dia peka. Pada waktu itu di dalam suatu rapat yang diadakan oleh Pak Dandrenge yang dimana di dalamnya ada Pila Wajo, Cakuridi, Gilireng dan Patola Wajo. Nah, itu ada semua ada juga Randreng Betimpola, Tua dan Tarut Tendring. Itu kemudian bersepakatlah yang didaulat untuk menghadap ke Raja Wajo. Jadi waktunya dia menghadap ke Raja Wajo, diutuslah satu Pak Dandreng. Pak Dandreng ini bernama Randrek Bentimpola. Diutuslah ia untuk ke Raja Wajo ke Arung Matoai. Waktunya dia sampai ke Arung Matoai, dia tidak ada yang dia bilang, dia cuma saya simulasikan ya, dia pakai songkonya, dia miringkan pas sapunya karena dulu tidak ada recak. Pas sapu dia miringkan pas sapuna, dan kemudian dia berpakaian dengan pakaian yang sangat lusuh, pakaian yang maksudnya kotor, pakaian yang ceritanya ya tidak pantas lah untuk digunakan menghadap ke raja. Dan dia katakan begini, dalam konteksnya di dalam lontara suku Nawajo itu dikatakan masiman ni atanna arumatoai pung. Artinya itu saya izin pamit ini pung. Dengan kelegowoan ini Raja Wajo dengan dia pasrah dan terima itu, dia mundur dari jabatannya. Dia paham bahwa
dia aja nelori atau wajo orang wajo sudah tidak menginginkan saya untuk menjadi raja. Lantas bagaimana dengan konteks hari ini kawan-kawan? Ya, boleh jadi kita sudah lakukan beberapa gerakan, lakukan beberapa demonstrasi, lakukan beberapa aksi, lakukan beberapa gerakan-gerakan yang memang salah satu bentuk bahwa iya sudah tidak layak Anda ini untuk menjadi pemangku kebijakan. Tetapi ya apa yang terjadi hari ini? Kadang kita sendiri bingung mengenai dengan apa yang terjadi hari ini. Kita masih kita belum bisa untuk mencoba mencari nilai. Kita coba contoh dengan apa yang terjadi pada Raja Wajo pada waktu itu. Keluar biasaannya, kelegowoannya dan kecerdikannya, sehingga dia mampu peka bahwa orang-orang sudah benci dengan kepemimpinannya. Bahkan itu kalau mungkin teman-teman pernah dengar begini. Bahkan orang Wajo pada waktu itu saking demokratisnya, kalau semisal ada tanaman, saya contohkan, saya yang menjadi Raja Wajo, kemudian rakyat saya itu gagal panen. Kalau saya menjadi Raja Wajo dan rakyat saya gagal panen, maka dengan tidak segan-segan rakyat ini meminta kepada Dewan Adat ini untuk meminta agar saya diturunkan. Itu saking kerasnya ini memang. Bahkan memang konsep itu ya mungkin itu juga yang ditiru oleh Jongluk dengan hadirnya beberapa konsep kesetaraan, konsep bernegaranya. Itu yang saya katakan bahwa kita Bugis Makassar itu sudah lama memiliki konteks, tetapi kita mungkin malu untuk mengaplikasikannya itu mungkin kawan-kawan. Kemudian saya lanjut juga, ini lebih kepada cerita-cerita romantisme, tetapi semoga ada nilai yang bisa kita petik. Pernah juga dalam wilayah politik itu, etika politik ya, Raja Wajo Petalama Dukeleng Sultan Pasir itu kemudian dia berperang dengan Lapalawagau Peta Benteng. Dia perangnya begini ya, Peta Benteng pada waktu itu dia sebagai panglima perang kerajaan Wajo. Ini juga didayaskan dalam Mantra Sukuna Wajo atau Matalue. Dia katakan begini, perangnya itu entah apakah persoalan apa, intinya dia melakukan perang, memusuh Iriking. Petalamak Dukeleng ini dia tugasnya di wilayah Sekanasu kalau tidak salah pada waktu itu. Dia di daerah Tosorai, pusat kerajaannya. Sedangkan Peta Palawagau kalau tidak salah dia di wilayah Pamana. Saking bagusnya etika politik pada waktu itu, Peta Palawagau ketika ingin melakukan perang dengan Petalama Dukeleng, dia bilang begini kepada rakyatnya. Dia berorasi dulu kepada joa-joanya, kepada prajuritnya, bilang begini, tunui Sekanasu neki ajak unui nainya patunaiwi Sekanasu neki ajak nang kamu patujui picunang arumatoh. Artinya apa? Silahkan bakar, silahkan bumi hanguskan, silahkan hinakan ini daerah Sekanasu, pusat kerajaan Wajo pada waktu itu. Tetapi satu, jangan pernah kena ini rumah tua. Mau busuk kau tuh. Kau kualat. Berarti etika politiknya kita masih mempunyai batasan. Tidak seperti Machiavellian. Kalau Machiavellian yang disebut dengan serigala politik gitu ya, pokoknya bagaimanapun caranya harus harus kayak yang 01 ini. Mau saya mencuri, mau saya mengeksploitasi, pokoknya saya yang harus nomor 1 ini. Nah, itu bedanya kita. Bahwa ini tahu Ogi Makedem itu Bugis Makassar memang berada dalam etika politik. Nah, itu yang dari Peta Palawagau. Begitupun sebaliknya. Daripada Arumatua Wajo pada waktu itu Petalama Dukeleng, dia katakan juga begini. Tunui, unui, nenia dia hinakanlah juga ini Lemak Dukeleng, tetapi aja hinakanlah ini Palawagau, tetapi aja nang kamu patujui picunang anureku. Silahkan bunuh dia, silahkan bunuh siapa saja yang menjadi prajuritnya di sana, tetapi jangan bunuh ini Palawagau. Bukan bahwasanya dia menganut sistem monarki atau sistem kekeluargaan, tidak. Tetapi lebih kepada penghormatan bahwasanya dia pemimpin. Nah, kalau semisal ada 2 kerajaan yang berperang, satu ada rajanya Raja A, satu Raja B. Raja A ini membunuh Raja B, maka secara tidak langsung itu dalam konteks perang masa dahulu ipakatunaiwi.
bukan saja keluarganya ini raja yang terbunuh menjadi korban, bukan saja yang terbunuh ini menjadi korban, tetapi keluarganya, anak-anaknya, bahkan seluruh prajurit itu dianggap sebagai orang-orang hina. Nah, ya Roma dari nasa kada mancaji atawi dia menjadi hamba setelah itu. Oke kawan-kawan, kita lanjut. Itu dalam aspek politik. Apalagi kawan-kawan, itu ada juga dalam aspek hukum. Dalam aspek hukum yang dimiliki oleh kerajaan Wajo itu dia punya pemikir yang disebut dengan Lapatello Aman Nagappa. Lapatello Aman Nagappa ini bukan dalam konsep maritim, kawan-kawan, maaf, dalam konsep maritim itu dia disebut dengan Lapatello Aman Nagappa, sehingga dia menulis dalam lontara itu ada alopiloping namanya bicara Pak Balu bahwa kalau kita ingin melihat dari dulu kita memiliki konsep, kita memiliki struktur berpikir mengenai dengan jual beli dan juga kelautan kemaritiman. Maka ini juga sudah ada sebelum beberapa pemikir-pemikir tentang laut, tentang dagang itu sudah muncul. Semisal boleh jadi ya kalau teman-teman ekonomi itu mungkin siapa ya, Adam Smith, Kamus dan sebagainya itu boleh jadi Mondri nih. Ini sudah ada, ini sebelum para pemikir itu ada. Karena bahkan sudah adanya ini di dalam lontara itu dikatakan begini, ia narapi yang kalinya cerita yang kita dapat informasi dari orang tua, artinya ini memang cerita silam yang ketika kalau kita ingin kalkulasikan ini kita Wajo itu sudah ada, dan pemikir-pemikir Wajo itu sudah jauh sebelum hadirnya pemikir-pemikir yang saya sebutkan tadi. Nah, itu dalam aspek maritim. Sedikit lagi kawan-kawan, pada aspek pada aspek hukum, Wajo itu dia struktur adatnya ada yang disebut dengan peta Pak Bicarai. Peta Pak Bicarai di sini dia bukan berarti peta atau ke orang yang berbicara, tetapi bicara di sini itu lebih mendalam, lebih kepada perkataan hukum. Karena beda antara ada dan bicara. Beda antara ada dan bicara. Nah, kalau ada dia boleh jadi kata ya mukadimah kalimat, mukadimah kata dan sebagainya. Tetapi kalau peta Pak bicara itu dia berbicara tentang adanya ketetapan hukum. Nah, ini ada lagi kisah dalam lontara Sukuna Wajo juga dijelaskan mengenai dengan ada salah satu raja, tapi tidak disebutkan lagi siapa namanya di situ, mungkin menjaga agar keturunannya tidak merasakan gerakan kondisi psikologis lah, kira-kira seperti itu. Raja ini dia memiliki istri yang cantik, permaisuri. Lantas pada waktu itu ada juga bangsawan, tapi ini bangsawan ini disebut, saya tidak ingin sebut dari terah mana, namanya Lapalla. Lapalla ini dia suka terhadap ini istrinya raja, bahkan dalam itu dia makode-kode mati, istilahnya dia dia meretorika, mungkin itulah bahasanya, dia berkomunikasi dengan istri raja ini dengan mata, dia dia gombal-gombal lah ceritanya. Nah, padahal hukum adat pada waktu itu tidak boleh dilakukan itu terhadap orang, jangankan permaisuri, terhadap orang biasa pun itu tidak dibenarkan kalau mereka sudah beristri. Bagaimana ini penjagaan mengenai dengan perempuan bagi orang Bugis Makassar ini luar biasa penjagaannya. Nah, setelah itu Arung Matua ini marah sehingga dia mengatakan ini kepada kepada Bapak tu bicara, bilang hadirkan sidang pada hari ini. Disidanglah di sidang adat, dan yang menjadi sanksi atas hukumannya itu ya dihukum. Kalau dalam lontara itu riule bawi, maksudnya apa? Misal ini ada kayu ini, maksudnya anggaplah spidol ini kayu. Kemudian dia diikat di tangannya di sini, diikat juga di kakinya di sini. Kemudian diule lah atau diangkat lah, digotong lah ini orang-orang. Kemudian ripat tulili di kampungnya, dia disuruh memutar di kampung-kampung. Sehingga banyak lah yang teriaki, kada ini mi yang pak kode-kodena anak-anak istrinya raja, ini mi yang tahu salah, atau pokoknya dia dihujat lah pada waktu itu.
Nah, dia setelah itu yang menariknya saya dapat di sini, setelah itu Raja Wajo dikarenakan sakit hatinya dikasih begitu historinya, dia bilang ya ini masih belum tuh cukup, ini harus saya vonis 2 kali lagi ini, sehingga hadirlah prinsip hukum dalam Lontara. Prinsip hukum dalam Lontara Sukuna Wajo itu ada yang disebut dengan tabi pong di tempat bicara berbicara kepada raja pada waktu itu, tabi pong tempat dingiri patapai we kedua tawe andre bicara. Itu artinya apa? Tidak boleh divonis 2 kali orang. Kalau sudah divonis 1 kali, kalau sudah divonis 1 kali dan itu sudah memberikan efek jerah, tidak usah divonis 2 kali. Ini konsep hukumnya sudah ada. Sebelum beberapa pemikir daripada Amerika, Inggris dan sebagainya memberikan konsep kita tentang hukum, pemikir Bugis Makassar ini sudah lebih dulu memproklamirkan konsep-konsep hukum, memberikan praktis tentang hukum itu sendiri. Ini sangat mendasar ini. Mungkin kawan-kawan hukum kalau misal mau jadikan skripsi tentang hukum pidana, silahkan bisa diambil ini. Itu bahasanya sangat keren sekali. Tempedingi ripakenai kedua tawe andre bicara. Tidak boleh dikenai hukum 2 kali. Tepedi ripata tepai. Nah, itu sangat menarik. Itu kemudian mengenai dengan hukum. Kalau mengenai dengan keberanian itu juga ada. Salah satunya adalah potal tandrilai atau senggang. Meskipun di sisi lain mungkin begini polanya kawan-kawan yang saya dapat. Saya kan memang dari Sopeng, Bone ada, keluarga Wajo juga, kakek saya ada di Wajo. Kakek saya di Wajo itu apa ya, sepupu 1 kali dari nenek, dari ibu, dari Makundreku itu pernah menjabat jadi Bupati Wajo. Siapa ya, Naharudin Tinulu, tapi mungkin lama mi tapi itu bagi saya tidak terlalu bagaimana. Jadi memang saya juga punya terah Wajo, tetapi yang ingin saya sedikit singgung di sini adalah latan relay atau senggang ini. Kan kita pahami bahwa pada zaman dulu, pada masa Raja Bone kelima latan Rirawe Bongkange, Raja Sopeng Lama Palepe, dan Raja Wajo latan Lemung Kace atau Damang itu melakukan bentuk perjanjian di Timurung Bone. Perjanjian itu bernama Perjanjian Telu Pocoy dan hadir pada waktu itu Wajo. Bone Sopeng Wajo. Nah, yang bagaimana dia ini koalisi untuk menghadapi supremasi Goa. Lantas pada perang Goa itu Wajo dianggap sebagai orang yang berpihak ke Goa, tidak berpihak ke Bone. Nah, nilai yang paling penting di sini saya angkat adalah nilai ketegasan daripada sosok Latan Relay atau Senggang ini. Maksudnya apa? Dia tidak mengingkari, pada hakikatnya dia tidak mengingkari perjanjian itu. Tetapi karena apa? Dia lebih mementingkan rakyat Wajo yang ditawan pada waktu itu. Dan kebetulan juga pada waktu itu rakyat Wajo di daerah di Goa pada waktu itu boleh dikata dia dijadikan sebagai penggali parit dan sebagainya. Nah, komitmen yang diberikan oleh Latan Relay atau Sengeng adalah bagaimana kemudian dia tidak ingin berkolaborasi dengan Belanda. Meskipun di Arung Palaka dia juga berkolaborasi dengan Belanda guna melepaskan ini daerahnya tuh, daerah Bone dan Sopeng ini. Karena dalam kondisi perang itu kalau kita coba baca kronik Fang Wajo itu kan ada begini. Arung Palaka Bone dan Sopeng ceritanya itu dia bekerja sama dengan kalau untuk daerah Makassar itu Jeneponto, kalau daerah sebagian dari masyarakat Ajataparang itu koalisinya. Kalau yang Goa itu Takalar, Goa sama Wajo. Nah ini perang antara Arung Palaka yang dimana kubunya ini dia bersama dengan Jeneponto, dengan dengan Sopeng, dengan Ajataparang melawan Goa yang dalam hal ini ada Wajo dan juga ada Mandar. Nah, tetapi di sini saya lihat ketegasan daripada Pota Tandela itu Sengeng. Dia itu sangat komitmen untuk tetap bagaimana kemudian ini rakyat Wajo ini dia tetap berada dalam bentuk kenyamanan, dia dalam bentuk kedamaian. Bahkan ketika selesai perang dia katakan begini, dia katakan begini, Upu Siri, saya malu ini kalau semisal saya
sepakat untuk penandatanganan perjanjian bunga, iya saya sangat malu. Nah, nilai yang ingin saya angkat di sini adalah nilai komitmen yang dibangun oleh Latan Rila itu sendiri. Bahkan ketika selesai perang Rupalaka, dalam hari ini Raja Bone dan juga Raja Sopeng, dia katakan begini, memang purasa uin rupedi si bawa goa nih kade napa aja pedi ku lori wacu. Dia juga Rumpalaka juga berada pada kondisi sakit pada waktu itu. Intinya di sini dia tidak ada yang, bagi saya tidak terlalu ada yang ingin menjadi apa ya, jangan sampai kawan-kawan bilang yang mending kita perang lagi, tidak. Maksudnya apa, kedua tokoh ini memberikan ketegasan pada kita. Latan Ridley itu Sengeng yang ingin apa ya, yang ingin menjaga daerah Tosora itu. Bahkan pernah ada istilah Rumpana Tosora itu yang dimana orang Sopeng dan Bone masuk menyerang, Latan Ridley tetap bertahan. Itu bentuk adalah komitmen ataukah keberanian yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang bernama Latan Ridley itu sendiri. Nah, itu kawan-kawan. Jadi menjadi penutup daripada sedikit kesimpulan dari diskusi kita kali ini adalah kita belajar sejarah bukan sebagai bentuk menghadirkan ego nasionalisme purba. Maksudnya apa? Karena saya orang Sopeng berarti saya harus terus sama-sama dengan Bone dan anti terhadap Wajo dan sebagainya. Atau kesebaliknya, saya orang Wajo, saya anti dengan Bone, anti juga dengan Sopeng, tidak. Tetapi apa? Orang tua dahulu kita melakukan bentuk pemetaan begitu dikarenakan apa? Ada faktor yang mempengaruhi, tetapi itu kemudian bersatu kembali lagi di masa Raja Bone Lapatau Matan Natika yang menikahi seluruh anak-anak bangsawan yang ada di Sulawesi, sehingga ada istilah siala darah, ada istilah ya si Endre Ketudang. Nah, itu maksudnya apa? Warisi sejarah itu bukan abunya, tetapi warisi apinya. Artinya apa? Orang tua dulu kita berperang, tetapi boleh jadi perangnya ada yang melatar belakangi. Oleh karena itu kita harus sama-sama baku. Maksudnya apa? Ada titik koordinasi kita semua ini. Saya yang di Sopeng boleh jadi komunikasi juga dengan kawan-kawan di UNM kalau semisal saya di UNM, atau kawan-kawan yang pergi ke UIN, ya silahkan berkabar, atau kawan-kawan ke Sopeng silahkan berkabar, kita ngopi atau bagaimana berbicara tentang apa saja yang maksudnya berkontribusi terhadap peradaban ini. Nah, mungkin itu saja dari saya kawan-kawan mengenai dengan pembahasan kita pada malam kali ini. Bahwasanya kesimpulan sementara yang bisa ingin saya sampaikan adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mentransformasikan kearifan lokal masa lalu ke konteks masa kini. Maksudnya apa? Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang memberikan kontribusi. Memang dia berbicara tentang masa lalu, tetapi ada dampaknya sampai hari ini. Nah, mungkin itu saja dari saya kawan-kawan. Untuk diskusi lebih lanjutnya, saya serahkan ke moderator untuk memandu jalannya diskusi kita yang lebih lanjut ini kawan-kawan. Tabe kuru semangat seleng matunrung matake makure jawi-jawi salama gitu pada salama. Dan ini saya serahkan ke moderator. Tabe. Yeah. Tapi teman-teman, itu tadi pemaparan dari sang pemateri. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama silakan langsung saja bertanya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya silakan simpan di kolom komentar. Silakan teman-teman untuk pertanyaan pertama. Dunia ini Belum pi kak, masih ini kak, sedikit pi kak. Tanya jawab ini ding. Tuh bakal saya.
Aus. Tapi moderator izin bertanya. Iya, silakan. Pertama. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Tadi kakak pemateri mengatakan sempat pada masanya ada dua raja ya, yaitu Latan Tribali dan Latan Titipe. Pertanyaan saya kak, mengapa bisa ada dua raja sekaligus di sini? Terima kasih. Nah, tapi itu kak, tadi pertanyaan dari Muhammad Taufik, mengapa bisa ada dua raja pada masa itu? Sekian itu kak. Nah, ya, terima kasih banyak kepada saudara saudaraku Muhammad Taufik. Apa ya? Yang saya dapat juga dari transliterasi, meskipun ada juga memang naskah lontara yang menjelaskan secara spesifik mengenai dengan ketatanegaraan atau wari. Itu pada waktu itu kan belum terbentuk kerajaan Wajo, sehingga pada waktu itu dia terbagi atas beberapa kerajaan kembar. Kalau tidak salah, Latanri tipe ini dia makarungi di daerah Doping kalau tidak salah, Kotingang. Nah, sedangkan yang Latanri Bali ini dia yang makarung di daerah Pamana, daerah Tosora, dan intinya dia limpu Majaulang kalau tidak salah. Itu yang menjadi apa yang saya dapat. Maksudnya apa, hal yang menarik di sini adalah mungkin untuk menghindari hadirnya tidak stabil dalam kondisi pemerintahan Arucinon Tabi, sehingga hadirlah begini. Maksudnya toh nyatanya sampai hari ini saya tidak menemukan narasi atau data yang mengatakan bahwa ini Latanri Bali dengan Pota Latanri Tipe itu bermusuhan. Sampai hari ini tidak ada saya dapat. Jadi mungkin di sisi lain, semoga ini juga kawan-kawan dapatkan juga nanti di beberapa materi, bahwa poin yang pentingnya adalah menghindari hadirnya konflik. Kalau semisal semua orang ingin menjadi raja tanpa adanya yang legowo, ya kan susah juga. Nah, dalam prinsip hukumnya ya mungkin itu dia cacat, ataukah dia cacat prosedural kalau begitu. Tetapi hal yang paling mendasarnya adalah menghindari konflik lah. Kalau bahasa daripada Kant, dia katakan bahwasanya menghindari kebrutalan yang baru. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja untuk saudara Muhammad Taufik. Agar diskusinya lebih menarik, ya saya serahkan kepada kepada moderator Tabe. Nah, itu tadi tanggapan dari sang pemateri. Mungkin ada sedikit juga tanggapan dari saudara Muhammad Taufik. Kami persilahkan. Iya, sedikit tanggapan kak. Jadi tadi kedua raja ini kekuasaan atau gimana ya, tingkat kekuasaannya lah begitu kak. Untuk pemerintah apakah sama atau ada yang misalnya khusus memerintahkan masalah ini atau ini, mungkin ditangkap tidak nih? Ya, terima kasih. Nah, itu tadi kan sedikit tanggapan dari Muhammad Taufik. Apakah dua raja ini tingkatannya sama atau mungkin ada sedikit perbedaan? Nah, itu kak. Ya, baik, terus banyak saudara. Saya ingin jawab begini. Maksudnya sejauh sampai sekarang ini dalam lontara itu saya tidak menemukan mengenai dengan tingkatan dari dua raja ini. Tetapi kalau kita berbicara tentang banyak dan luas wilayah, itu sama yang saya dapatkan. Maksudnya maksudnya apa? Dari dua kerajaan ini itu yang cikal bakal hadirnya kerajaan Wajo. Nah, kira-kira seperti itu. Karena kan kalau kita ingin melihat daripada pembagian yang ada di Wajo itu untuk hari ini ya, yang saya dapat itu kalau tidak salah 14 kecamatan. Nah, jadi mungkin apakah dia mungkin luasnya sama, atau memang pembagian dari ketujuh wanua itu sama. Karena salah satunya contohnya begini, Siwa itu dulu Siwa itu dia belum masuk wilayah Wajo.
dia baru masuk di wilayah Wajo itu ketika masa kota letak dampar pon Rima Galatung. Bahkan wilayah kekuasaan Wajo juga Baringang, kampung saya, maksudnya bukan, maksudnya kecamatan yang saya tempati. Saya kan di Cabenge di Macandre. Apa ya? Baringang pada waktu itu dia masuk dalam kerajaan Wajo. Nah, boleh jadi mungkin pemaknaannya begitulah. Karena maksudnya karena pada waktu itu beberapa patok tanah atau beberapa kesepakatan orang dulu mengatakan mungkin di sini saya wilayahku, di sini wilayahmu, wilayah Tanri Bali di sini, wilayah Tanri Tipe di sini. Wilayah Tanri Bali berbicara tentang kecamatan Doping dan mungkin ke arah barat sampai di Takalala, sampai di Bola, sampai di sampai di daerah-daerah, intinya dia daerah-daerah aku tengok. Nah, sedangkan ini dia berbicara tentang Pemana, Sabang Paru, Pemana, Sabang Paru, dan kalau tidak salah masuk juga Baringeng. Ya, mungkin itu saja yang saya karena itu lagi lebih kepada pemetaan wilayah, dan itu hanya itu yang saya dapatkan. Entah nanti ke depannya kalau misal saya dapatkan, nantilah saya berbagi lagi mengenai dengan apa yang saya dapatkan. Ini menarik dan memancing saya untuk kembali membaca Lontera itu. Mungkin itu saja moderator. Ya, jawaban dari saya. Semoga ada tanggapan lagi. Nah, itu dia jawaban dari sang pemateri. Belum adanya pertanyaan baru yang saya lihat di kolom komentar. Mungkin ada sedikit lagi tanggapan dari Muhammad Taufik, saudara Muhammad Taufik, atau mungkin dari teman-teman lainnya. Kami persilakan. Terima kasih sebelumnya, Kak. Saya rasa sudah jelas nih, Kak. Siap. Teman-teman, silakan langsung saja ditanyakan karena belum ada juga pesan yang masuk di kolom chat. Oke, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman yang mempunyai pertanyaan apapun itu sekitar materi tadi, silahkan bertanya. Silakan teman-teman bertanya gitu. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, alangkah baiknya kita tutup diskusi pada malam kali ini. Semoga
apa-apa yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat dan nilai-nilai yang kita dapatkan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dan tentunya mendapat manfaat yang positif bagi kehidupan kita nanti. Sekian dari saya, di Muhammad Nur Yasin, pamit undur diri, dan bila ada salah kata itu datangnya dari saya, dan bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap saudara. Ya, kapan-kapan lah bisa digendakan ngopi dengan kawan-kawan WNM. Iya, kapan-kapan lah. Bakal memang aku tanyakan dah, karena ini di luar materi personal ini. Apa itu? Waktu TMT, kelas berapa Ki? Unggulan. Oh, bulan kelas C Kak, iya. Aja nak boleh aku dah masukku. Saya kelas C MTS 2 di. Iya, deh apa dia rupa-rupa Ki. Oh, baik. Lagi rupa tuh kirim naik gondrong. Nang katanya sediwitan di Sakuan Unangit tamak bergabung. Dia kelas BG, kelas C biasa. Iya kelas biasa kelas unggulan, tapi ya tidak ada di batasan kelas unggulan apa, mungkin biasa kau anggap bilang kelas tertutup itu biasa. Benar, bergabung. Lu yakin? Iya. Iya. Ya mah kira-kira sama rupa-rupa tapi dia yakin enggak, Pak? Dia foto nak kirim naik gondrong. Enggak biasa ameten ya baru-baru aja gondrong gue, tapi ya masalah kuliah jadi ini jaro ya masih kelas Maulana Ba. Maulana Susah Maulana. Akrab kenapa setelah itu saya lanjut mah di Macana. Si bawah ke aku sengitang AVE. Oke, pada sekarang. Ya, manu kapal ya lo, saudara. Saya izin pamit dulu. Iya Kak, makasih. Saudara ya, sukses selalu untuk kawan-kawan UNM. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.